Pak De ada Pak De? Oh, berangkat dia yang mana ni? Mancing tu. Mobil juga Semarang ni. Hah? Mobil juga Semarang. Ni bet. Salah. Oh, yo, Medan. Oh, balik. Antar lagi Medan. Lagi ni apa kan Medan? Lagi ni lau jantar ni. Lagi ni lau jantar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Al-mukarramun ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim Mardatillah. Semoga sesuai dengan nama kita di majlis Mardatillah ini, kita adalah termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka puji syukur mari senantiasa kita haturkan, kita hadratkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa salawat dan salam tercurahkan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, kita lanjutkan bahasan fikih kita. Kemarin terakhir bahasan kita di ruku' ya. Ruku'. Kita lanjutkan rukun salat yang berikutnya adalah i'tidal. I'tidal. Wal i'tidalu qa'iman 'ala al-hay'ati allati kana 'alaiha qabla ar-ruku'i. I'tidal itu adalah kembali ke posisi sebelum ruku'. Apa posisi sebelum ruku'? Tegak. Yang namanya ruku' itu adalah membungkukkan badan. Nah, i'tidal itu balik ke posisi sebelum ruku', berarti balik asal, balik tegak lagi, kembali kepada posisi berdiri betul. Ya, jadi tegak lurus kembali. Itulah namanya i'tidal. Ya. Jadi i'tidal itu harus tegak lurus. Maka ada yang kadang-kadang karena nak buru-buru i'tidal itu belum tegak lurus. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud lagi. Nah, itu belum sah i'tidalnya. Jadi harus posisi berdiri betul. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri betul, tegak lurus, baru itu yang namanya i'tidal. Maka biar kita berdiri betul, ya seharusnya bacaan-bacaan pada i'tidal itu juga dibaca. Minimal paling pendek Rabbana walakal hamd. Nah, kalau dibaca Rabbana walakal hamdu. Kalau kita pakai tajwidnya maka Rabbana walakal hamd. Walakal hamd. Ya, itu paling pendek. Panjang dikit Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Ada juga yang membaca mil'as samawati wa mil'al ardi atau wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du atau min syai'im ba'd. Kalau nak dimatikan ujungnya. Boleh ba'du, boleh ba'd. Atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada beberapa riwayat. Boleh digabung, boleh ngambil yang pendek saja, Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamdu, ya, dan seterusnya. Jadi kalau mau pendek pakai waw, Rabbana walakal hamd. Kalau pakai waw berarti pendek, cukup sampai walakal hamd. Itu kalau pakai waw, Rabbana walakal hamd. Paham bedanya? Kalau yang panjang tidak pakai waw, Rabbana lakal hamdu. Ada kan? Rabbana walakal hamd, pendek sampai itulah. Kalau mau yang panjang berarti wawnya tidak dipakai. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Atau
mil'unya baris atas. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau tidak biasa, yang biasa saja. Ya. Kalau yang di buku tuntunan sholat lengkap itu kan mil'u ya. Karena kita sudah dari kecil hafal yang seperti itu, mau dirubah biasanya kerok kalau merubah hafalan itu. Jadi tidak salah. Maknanya mil'a itu kan sepenuh, semuat langit dan bumi, sepenuh langit dan bumi. Itu arti mil'us samawat wal ard. Atau yang hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Tidak baca juga tidak apa-apa. Salatnya tetap sah karena bacaan itu hukumnya Yang wajib i'tidal. Harap bedakan ya. Yang wajib itu i'tidalnya, berdiri setelah ruku. Kembali dari situasi membungkukkan badan ke tegak lurus, balik asal. Selamat datang Mbak Adi. Memang ditunggu dari tadi. Apalagi mawa iwa hasil mancing itu kan tambah. Jelas ya. Jadi ruku itu apa? Tidak apa maknanya? Kembali ke posisi sebelum ruku. Sebelum ruku adalah berdiri, maka itulah i'tidal, berdiri lagi. Wa yusannu ay yarfa'a kaffaihi hadwa mankibaihi ma'abtida'i raf'i ra'sihi minar ruku'. Sunnah ketika kita i'tidal itu mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Jadi sama posisi nak takbir. Ya. Jadi mulai dari berangkat. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi posisinya sama kayak kita takbir. Posisi tangan itu. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Jadi sejajar dengan kedua bahu, posisi tangan sama kayak takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Nah, dalam mazhab Syafi'i, baik imam ataupun makmum membaca bacaan yang sama pada i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah dibaca, Rabbana walakal hamdu juga dibaca pada imam dan makmum ataupun orang yang sholat sendirian. Paham? Jadi kalau cara Syafi'i, semua yang sholat membaca dua bacaan itu. Sama-sama membaca sami Allahu liman hamidah, sama-sama membaca Rabbana walakal hamd, baik imam dan makmum ataupun yang sholat sendirian. Nah, di kita kadang-kadang milu karena nonton sholat di YouTube, ya kan? Akhirnya imam hanya membaca sami Allah liman hamidah, makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd. Itu bukan cara Syafi'i. Itu cara mazhab Hambali yang di Mekah. Bukan salah, tapi beda. Salah tidak. Cuma kalau kita memang fokus ke mazhab Syafi'i, harus kita pahami cara Syafi'i dua-duanya dibaca. Ya. Jadi imam dan makmum sama bacaannya sami Allahu liman hamidah, imam makmum baca juga. Ya. Rabbana walakal hamd, imam dan makmum juga membaca. Jadi sama bacaan imam dengan makmum. Paham? Itu cara Syafi'i. Kalau imam hanya membaca sami Allah liman hamidah, makmum tidak baca itu, makmum hanya membaca Rabbana walakal hamd, itu bukan cara Syafi'i. Tapi perlu saya ingatkan, itu bukan salah. Beda. Nah, kalau yang benar cara Syafi'i, benar di sini maksud saya, bukan yang lain salah, bukan. Cara Syafi'i semuanya membaca. Baik sami Allah atau Rabbana walakal hamd, itu dua-duanya dibaca oleh imam dan makmum atau orang yang sholat sendirian. Nah, bacaan itu sunnah. Bacaan itu sunnah. Posisi tangan setelah Rabbana walakal hamd atau setelah sami Allahu liman hamidah ada dua posisi. Yang pertama bersedekap. Sami Allahu liman hamidah, bersedekap. Tapi kita jarang pakai itu. Ya. Biasanya paling lurus. Sami Allahu liman hamidah, lurus. Yang lebih aman sebenarnya adalah bersedekah. Ya, tapi boleh lurus. Asalkan tangannya tidak goyang-goyang. Ada orang sudah i'tidal itu, tangannya goyang-goyang depan belakang, tidak mantap. Itu bisa membatalkan sholat, hati-hati. Maka biar tidak goyang, lebih aman bersedekah.
Kalau tidak bersedekap, maka tangannya tempelkan ke badan gitu. Sami Allahu liman hamidah, tempel. Rapatkan, jangan biar tidak goyang. Kalau goyang 3 kali gerakan berturut-turut, sholatnya batal. Ya, jadi jangan goyang-goyang. Jadi pilihannya 2. 1, Sami Allahu liman hamidah. Boleh seperti itu. Yang kedua, Sami Allahu liman hamidah, lurus saja. Ya. Nah, biar ini tangan ditempelkan ke badan kita. Ya. Gitu. Ke kiri kanan badan kita. Dan ini juga berlaku bersedekap atau lurus ini pada mayit. Jadi orang yang meninggal dunia itu tangannya boleh ketika dikafani bersedekap seperti ini. Boleh juga lurus. Jadi itu bukan salah, itu perbedaan. Silakan mau pilih yang mana. Nah, jangan beda buat mah ini. Itu hari, itu mana hari? Itu urusan yang sepencak-pencak silat-silat mah ini kan. Ya. Atau dibuat mah ini, nah itu udah baca. Ya. Jadi posisi bersedekap itu boleh seperti ini, ya. Boleh lurus saja mayit itu. Nah, kita sholat juga waktu i'tidal boleh sami Allahu liman hamidah. Ya, tahu sami Allahu liman hamidah. Cuma kalau diluruskan itu nak hati-hati, jangan sampai berayun. Kadang-kadang kan berayun. Ya. Itu bisa membatalkan kalau sampai 3 kali gerakan turut-turut berayunnya tadi. Berarti kan agak khawatir itu. Oke, sampai di sini tentang i'tidal ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam i'tidal itu arti sami Allahu liman hamidah. Ada yang bukan lurus tapi sami Allahu liman hamidah terus begini. Iya. Itu hukumnya. Oh, yang ini ada memang itu. Ya. Saya lupa terangkan. Jadi posisi tangan ketika i'tidal itu ada 2. Jadi kalau guru kami keiwalian, maka rata-rata orang sini dulu. Itu rata-rata posisi tangannya begini kan? Iya, ya benar. Ya. Karena Rabbana walakal hamd itu adalah doa sekaligus pujian. Maka posisi tangannya begini. Karena dalam hadis hanya disebut hazwa mankibai. Ya, sejajar kedua bahu itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Apalagi dalam i'tidal di rakaat yang kedua dari sholat subuh. Maka itu jelas pasti sami Allahu liman hamidah. Itu pasti langsung begini. Jadi abdolnya begini, bukan sami Allahu liman hamidah turun pas doa Allahumma hdina fi man hadayt baru ngangkat. Itu sah, boleh. Tapi yang paling abdol sami Allahu liman hamidah, posisi sudah siap mengaminkan doa, siap membaca doa kunut. Nah, kalau itu tidak ada masalah. Jadi paling abdol memang langsung begini. Nah, di luar waktu untuk membaca doa kunut ada yang seperti ini, ya, ada yang begini. Silakan. Karena yang memakai begini karena dia memahami Rabbana walakal hamd itu adalah doa sekaligus pujian. Rabbana itu doa, walakal hamd itu pujian. Jadi kalimat yang sangat singkat itu isinya dua. Ada pujian kepada Allah, ada doa. Jadi Rabbana itu doa. Ya, walakal hamd itu pujian. Maka posisinya begini. Jadi tidak salah. Ya, boleh begini. Yang memahami begini karena mengingat definisi i'tidal itu adalah kembali ke posisi sebelum rukuk. Ya kan? Sebelum rukuk kan kita takbir, Allahu Akbar, rukuk kan? Nah, karena kita takbir maka begini. Yang dia dalam bentuk menengadahkan tangan karena memahami doa yang dibaca pada waktu i'tidal, Rabbana walakal hamd. Ya, Rabbana walakal hamd itu adalah doa dan pujian. Karena dia doa dan pujian, maka tangan yang pas adalah begini. Paham? Nah, gitu. Ada lagi? Wajar. Siapa mana? Kamu telah wajar. Kalau hajarlah berdekatan itu selesai. Jangan saling hajar kan? Kalau ada yang bertanya
Kalau tidak kita lanjut. Wasujud. Wasujudu marratain fi kulli rak'atin wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ard aw ghairiha. Sujud itu sebanyak 2 kali. Jadi kalau sekali belum sah. Ya, sujud 2 kali per rakaat. Ya, 2 kali per rakaat. Jadi kalau 2 rakaat 4 kali sujud. Kalau salat 3 rakaat 6 kali sujud. Kalau salat 4 rakaat seperti Isya, Zuhur dan Asar 8 kali sujud. Kurang dari situ tidak sah. Lebih dari situ kalau sengaja juga tidak sah. Kecuali ragu-ragu. Ya. Tadi lah sujud lah sekali apa lah 2 kali. Ragu-ragu. Maka ketika ragu-ragu ambil yang sedikit. Ya. Berarti kalau ragu antara 1 dan 2 ambil 1. Ya, berarti sujudlah karena dia ragu-ragu. Terakhir nanti sujud sahwi. Tapi kalau sengaja nambah, kurang mantap sujud aku tadi, kurang puas, 2 kali itu tidak cukup, ya. Maka sengaja dia nak nambah sujud yang ketiga, maka itu tidak sah, ya, batal sholatnya saat itu karena menambah gerakan yang tidak tidak sesuai aturan, ya, nambah dewek. Kecuali sujud sahwi itu lain cerita, atau sujud tilawah itu beda. Ini sengaja nian oleh kurang nak nambah dewek, nah, itu batal. Sekurang-kurangnya sujud itu adalah kening kita nempel di tempat sujud. Tempat sujud bisa langsung tanah, ya, atau ke lantai, atau pakai ambal, atau pakai sejadah, itu tidak jadi masalah. Yang penting ke tempat kita sholat itu, ya. Nah, kalau udah pakai ambal langsung ke tanah, misalnya kita sholat kayak zaman Nabi kan, itu langsung pasir lantai, mana ada marmer, mana ada keramik, ya. Zaman Nabi langsung. Nah, itu kalau kita lah pakai ambal, berarti ke ambal tempat kita sholat itu, gitu. Bahkan dalam kondisi darurat boleh sujud itu di belakang orang, misalnya di Masjidil Haram. Itu belum terasa ya. Yang haji itu yang, kalau umroh mungkin masih agak ada tempat, ya. Kalau haji itu kadang-kadang tidak sempat. Karena saking padatnya itu sehingga rapat jarak kita dengan makmum di depan kita itu kadang-kadang cuma 2 kilan 3 kilan. Mau enggak sujud? Nah, maka dalam kondisi darurat seperti itu boleh sujud di punggung orang yang di depan kita. Itu darurat, bukan sengaja nian. Ya, karena tidak ada tempat. Kadang-kadang di sana itu tubuhlah sujud itu, sujud. Kadang-kadang orang itu basing baik, ya. Dia masih nak maju ke depan, dia melangkai gitu, ada yang tersujud asak bangkat, itu sudah di dalam rok. Ada yang di dalam sarung, ada yang di dalam jubah dengan segala hawanya, mamunya, ya kan? Nah, gitu. Karena saking padatnya manusia di sana. Jadi dalam kondisi yang izdiham, ya, padat seperti itu boleh, ya, sujud di punggung orang, belakang orang atau pantat orang yang di depan gitu. Tapi jangan sengaja, ya, nak nyari pantatnya nak sujud tadi kan, itu salah. Dalam kondisi yang darurat. Dalam kondisi normal kening kita harus ke tempat sujud. Entah itu langsung ke tanah atau lantai keramik atau ambal ataupun sejadah. Wa yajibu ma'a dzalik wad'u juz'in min rukbatayhi wa min batini kaffayhi wa min batini asabi'i qadamayhi ma'al jabhah. Nah, waktu sujud itu wajib. Jadi artinya tidak baca ida. Nah, ini harus diperhatikan supaya sujud kita sah. Wajib waktu sujud meletakkan kedua lutut. Jadi tidak boleh waktu sujud lututnya agak diangkat, tidak sah. Sara pula kan. Jadi lutut harus melok sujud. Terus kali itu pasti bisa. Berikutnya nih, wa min batini kaffai. Sujud itu harus menggunakan batin telapak tangan. Maka telapak tangan waktu sujud harus terbuka dan menyentuh tempat sujud. Dan posisinya lurus ngadap ke arah kiblat, bukan ma ini. Bukan ma ini. Ma ini nah. Lurus menghadap ke arah kiblat. Batin tangan yang harus kena tempat sujud.
Jadi kalau sujud ini posisinya, ya, dasar. Atau menggenggam kan? Kalau menggenggam berarti tidak kena batin tangan, ya. Atau ada kadang ini agak bongok ini kan, pecah nak push up itu ya, melatih jari-jari biar kuat. Nah itu enggak. Jadi harus berbaring lah ya, lurus ya, telapak tangannya ketika sujud lurus menghadap kiblat dan dia berada di lantai tempat kita sujud. Itu pasti bisa dilakukan. Nah, yang banyak kesalahan adalah yang berikutnya ini. Wa min batini asabi'i qadamai. Batin telapak kaki. Ya, batin jari, bukan telapak kakinya. Kalau salah ya, kalau telapak kaki. Jari-jari telapak kaki, ya, itu harus yang batinnya, yang bagian putih dari telapak kaki di bagian bawahnya, jari-jari telapak kaki itu harus ditekan sehingga begitu ya. Ada yang bisa contohkan? Raihan mungkin. Oke. Raihan, tolong. Kalau jadi bintang film. Ya, ngadap ke sana kakinya. Nah, sujud ngadap ke sini. Nah. Sujud. Posisi sujud. Ya. Coba langsung sujud. Ya. Nah, itu kurang tekan. Tekan jari kaki. Upayakan seluruh jari kaki. Upayakan seluruh jari kaki ditekuk. Lagi. Jelas? Nah, jari kaki ditekan. Ya, sehingga dia tekan tuh dinyak berarti. Dia dihadapkan ke arah kiblat. Ya, batin telapak kaki, batin bagian dalam jari telapak kaki, jari kaki. Nah, gitu. Kadang-kadang ada orang sujudnya diangkat atau nyentuh ini weh. Nah, itu dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan keabsahannya. Oke? Lagi rehat belum selesai. Enggak ya? Saya kalau di pondok ada santri telat, saya suruh sujud setengah jam. Untung santri kalong. Kalau santri di pondok setengah jam sujud sambil baca istighfar, minta ampun sekolahnya telat atau tak hafal. Ya, kalau nak ngerasa kau masuk dulu Jung Tanjung. Oke. Saya mau terangkan dua posisi lagi. Sujud lagi. Jadi itu yang pertama ditekan ya. Nah, posisi kaki dalam mazhab Syafi'i afdolnya adalah seperti itu. Renggang. Ada jarak kaki kiri dan kanan itu kira-kira sejengkal. Sekilan. Boleh juga dirapatkan. Jadi dua pilihan. Boleh renggang seperti itu, boleh rapat. Nah, yang penting jari kaki ditekan. Kalau ngangkat pasti tak sah. Misal diangkat, contoh Rehan diangkat. Itu tak sah. Atau tegak lurus, tidak ditekan. Nah, itu khawatir. Saya tidak berani bilang dia tidak sah, tapi dikhawatirkan. Karena ada kewajiban harus batin tangannya itu. Ya. Jadi jangan sujud itu. Nah, ini belum diperhatikan. Ya. Nah, ini jaraknya sama cak takbir. Ya. Terus jangan melepek ke sini, harus diangkat. Terus renggang. Ya, jangan dekat ke sini. Jangan kena pukang. Ya, jangan kena pukang. Ini untuk laki-laki, tapi untuk perempuan dia harus rapat justru. Kalau perempuan, nah, rapat ke sini. Gitu. Beda ya, laki dan perempuan. Oke, sudah, terima kasih. Sengal ya? Nah, mudah-mudahan dapat bidadari ya. Walaupun kelingking tidak tekan apa? Iya. Abdolnya seluruh jari kaki itu ditekuk. Milugel. Itu abdolnya. Tapi beberapa jari kaki ditekuk itu sudah sah. Ya, jadi 10 jari kaki itu ditekuk kalau baca abdol. Cuma kalau misalnya kelingking atau jari manis kaki itu yang tidak kena, tidak apa-apa.
Yang penting ada 1-2 jari kaki ditekuk, itu sudah sah. Tapi kalau diangkat, satu pun tidak ditekuk, maka tidak sah. Ya. Tapi agak sulit, seluruh 10 jari itu ditekuk agak sulit. Minimal kelingking tidak kena. Tapi kalau Rasulullah pasti, karena jari tangan dan jari kaki Rasulullah teratur. Dengan gitu kan? Kalau kita kan ada panjang ada pendek, tapi jari Rasulullah itu teratur. Mamanya jempol dulu. Ustaz, apa? Waktu sujud tuh ada yang ini galak nyentuh juga tak? Nah, itu tidak boleh. Makruh, tapi sah, makruh saja. Ya. Jadi harus diangkat, jangan sampai tangan sejajar. Ya, itu makruh. Ya, atau rapat ke lambung, makruh. Atau tangan menyentuh paha waktu sujud, itu juga makruh. Jadi harus renggang. Untuk laki-laki, tapi untuk perempuan memang harus merapat. Ya, jadi perempuan tuh tangannya rapat ke punggungnya, rapat ke apa? Lambung kiri kanan, terus dengan paha. Dan untuk perempuan hanya satu pilihan, kakinya harus rapat. Untuk laki-laki abdolnya sekilan. Ya, perempuan cukup sebatas ini. Allahu Akbar. Jadi dia rapat. Gitu. Itu perbedaan laki dan perempuan. Nah, jadi sujud itu kening. Kening harus terbuka ya. Nah, pengertian kening itu adalah min sya'rir ra'si ila sya'ril hajibain. Kening itu adalah dari tempat tumbuh rambut sampai ke alis. Nah, ini namanya kening. Jadi kalau kita sujud, areal tempat tumbuhnya rambut ke alis ini yang harus kena tempat sujud. Jadi kalau sujud yang paling pakai nonjol itu, ya. Jadi bukan kening yang sujud, tetapi di sini. Kepala, ya, kepala sini, maka itu tidak sah sujudnya. Karena sujud itu menggunakan kening, bukan kepala, ya. Atau misalnya pelipis, sujudnya. Nah, itu juga tidak sah. Harus kening. Jadi areal kening itu adalah tempat tumbuhnya rambut sampai ke tempat tumbuhnya alis. Nah, ini namanya areal kening. Oke. Berarti sujud harus menggunakan areal sini. Maka berarti juga tempat ini tidak boleh tertutup. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut ke alis ini tidak boleh tertutup. Maka kalau pecinya nutup ini tidak sah sujudnya. Karena keningnya tertutup. Masuk juga mukena. Mau main ini mukenanya ya. Jadi kening ini harus terbuka. Kening harus terbuka. Areal kening dari tempat tumbuh rambut ke alis. Gitu. Berikutnya wa yusannu tadbir fil huwi lis-sujud min ghairi raf'i yadayhi. Sunnah ketika hendak sujud bertakbir, mulai dari gerak nak turun membungkuk menuju tempat sujud itu sudah mulai takbir. Allahu Akbar. Selesai takbir, posisi sudah sujud. Kening sudah sampai di tempat sujud, baru selesai menyebut lafaz takbir. Allahu Akbar. Jadi A mulai bergerak, Allahu Akbar. Bar, rohnya disebut sudah sujud. Kening sudah sampai di posisi sujud. Jadi itu yang benar. Jadi serasi antara ucapan takbir dengan gerakan. Dan takbirnya tanpa mengangkat tangan. Tidak sujud tadi. Tidak ada Allahu Akbar, tidak. Langsung saja. Ya, Allahu Akbar. Dan angkat tangan lagi. Ya, yang angkat tangan itu kalau nak ruku, kalau nak takbiratul ihram gitu. Wa tasbih fihi lil imam wal ma'mum wal munfarid. Dan sunnah juga bertasbih bagi imam, makmum dan orang yang salat sendirian. Tasbihnya apa? Subhana rabbiyal a'la atau ditambah wa bihamdi. Itu dua pilihan. Boleh subhana rabbiyal a'la saja sampai situ atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dua versi. Minimal wa adnal kamal wa yahsulu aslu sunnah bimarrah. Sekali saja itu sudah dapat pahala sunnah. Hanya sekali membaca tasbih. Wa adnal kamal
sempurna, sudah dianggap sempurna. Sempurna yang minimal tiga kali. Jadi boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7, boleh 9, maksimal 11. Maksimal 11. Nah, yang sampai 11 itu tidak dianjurkan kalau sholat berjamaah. Apalagi jamaahnya racok, ada orang tua, ya, ada orang sibuk, ya. Nah, kecuali jamaahnya itu di pondok pesantren, seluruhnya santri, nak panjang pergi, ya, itu pengajian. Tapi kalau di masjid umum yang jamaahnya macam-macam, ada orang tua, ya, ada mak-mak yang beranaan, ya kan, maka separuh saja dari itu sudah dianggap sempurna. Jangan besiko, kalau siko tidak sempat, ya, makmum nak nyusul gitu. Jadi kalau sholat berjamaah antara 3 atau 5, maksimallah 7, ya, imam nak baca tasbih itu. Kalau sampai 11 itu sudah termasuk agak lama, ya, untuk sholat berjamaah yang makmumnya racok. Tapi kalau makmumnya adalah orang-orang pilihan, anak muda semua, cak menghajar galau, ya kan, maka tidak apa-apa nak 100 kali tasbih. Paling-paling asak sholat pingsan sudah itu, ya. Mata abang galau. Oke, itu bahasan kita tentang sujud. Tapi sampai di sini ada nak ditanyakan? Kau tak nanya? Hah? Tak nanya. Kau tanya Gimana nanya masih itu di markas? Hah? Di markas nanya. Iya, ada nak ditanya ke. Tat, boleh tanya Tat? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, misalnya Tat kalau kita sudah tahiyat ayat Tat kan, baca astagfirullahaladzim kan, dan sekali ada lah Tat, orang dalam solat modenya main ni Tat, kan posisi kiblat al sana, posisinya main ni. No, boleh tak Tat gayanya Tat? Misalnya Tat, Iya. kita negori orang tu mana lah Tat? Itu imam atau makmum? Makmum Tat. Makmum. Iya. Iya. Posisi kita kan sama Oke. rata. Ngeten. Kenapa saya tanyakan imam atau makmum? Karena beda. Untuk makmum setelah sholat, maka posisinya tetap menghadap ke arah kiblat, tidak ada posisi lain. Jadi makmum tidak boleh miring kanan, miring kiri, apalagi melekangi. Tetap posisi makmum menghadap ke arah kiblat. Jelas? Jadi posisi makmum. Untuk posisi imam 4 pilihan, maka jangan disalahi. Boleh tetap lurus menghadap ke arah kiblat, apalagi posisinya tetap duduk tahiyat, ya. Nah, boleh tetap menghadap ke arah kiblat, boleh miring kanan, dan ini yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah. Makanya sahabat tuh senang sop sebelah kanan, itu jengok di muka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu kebahagiaan tersendiri bagi para sahabat itu melihat muka Nabi, ya. Kalau kita itu makanya sahabat tuh berebut, itu nak di sebelah kanan tuh berebut. Ngapa? Bisa melihat muka pipi kanannya Rasulullah SAW. Jadi boleh miring kanan, boleh menghadap ke arah jamaah, boleh miring kiri. Walaupun itu jarang dilakukan, tapi tidak salah. Kalau ada imam sudah sholat, sudah salam, dia miring kiri, tidak salah, tidak. Pernah juga dilakukan oleh Rasulullah. Tapi yang paling sering Nabi itu miring kanan. Yang paling sering, ya. Nah, kalau Rasulullah nak langsung menyampaikan tausiah, beliau langsung menghadap ke arah jamaah. Jadi 4 posisi itu pernah. Lurus menghadap arah kiblat, miring kanan, ya, atau menghadap ke arah jamaah, atau miring kiri. Nah, mungkin jarang kita tanyakan, tapi sudah dibahas dalam kitab Al-Hujajul Bayyinah. Sayang kitab itu dipinjam oleh kawan kuliah dulu, tak balik lagi. Tapi alhamdulillah kitab itu sudah saya baca khotam. Jadi isinya alhamdulillah. Itulah saya, bagi saya tuh kitab itu istri kedua, ya. Bahkan sebelum nikah dulu itu istri pertama, ya kan? Setelah nikah dia jadi bini kedua, ya kan. Saking pentingnya kitab. Saya dulu zaman masih kuliah itu rela tidak makan itu demi beli kitab. Seminggu tuh harus beli kitab minimal 1, ya. Duit itu kalau ada
kitab dulu. Ya, toko Ramadan, ya, toko kitab di Palembang itu sudah saya kelilingi semua itu. Nah, dalam kitab Hujajul Bainah itu diterangkan. Jadi kalau imam misal ngadep ke arah kanan, waktu berdoa dia tetap ngadep arah kanan. Nah, ini kadang-kadang banyak ada paham ya. Kadang-kadang imam di posisi miring kanan, pas doa di ngadep ke arah kiblat. Sebenarnya tidak. Dalam kitab Hujajul Bainah diterangkan ketika imam mimpin doa, kalau dia miring kanan tetap di posisi miring kanan. Kalau dia ngadap ke arah jamaah tetap menghadap ke arah jamaah. Kalau dia ngadap ke arah kiblat ya tetap. Kalau dia miring kiri tetap. Jadi posisi dia berzikir itu, itulah posisi dia ketika memimpin doa nantinya. Banyak yang belum tahu ini kan? Banyak yang dia ketika doa muter menghadap ke arah kiblat. Khusus imam tidak. Ya, jadi imam itu kalau dia miring kanan, dia miring kanan lah, baik zikir dan doanya. Diterangkan dalam kitab Al-Hujajul Bayyinah. Gitu. Baik, ada lagi? Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah dari KTG Irwansyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya tentang yang pertama ini, mengapa sholat zuhur dan asar itu bacanya syir? Kedua, pada waktu sujud apakah telapak tangan terlebih dahulu atau lutut terlebih dahulu? Iya. Iya. Salat zuhur dan asar kenapa sir? Jawaban yang pasti, salat itu adalah sifatnya tauqifi. Ini jawaban yang tidak bisa dibantah. Sifatnya tauqif. Arti tauqif itu adalah ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, mengetahui aku salat. Jadi salat itu ibadah yang tauqif, sudah ketentuan. Jadi tidak ada buatan-buatan manusia, tidak ada buatan ulama, enggak di situ. Semuanya berdasarkan riwayat. Ya, jadi ada riwayatnya, ada sanadnya salat gitu itu. Ya. Ya. Walaupun ada yang menjawab kenapa sholat zuhur dan asar itu sir, karena katanya pada masa Nabi dulu kalau sholat zuhur dan asar kalau dijaharkan akan mendapatkan gangguan dari orang kafir Quraisy. Tapi kan jawaban ini bisa dibantah. Ya, kalau sholat siang itu diganggu, sholat malam itu tidak diganggu, maka dijaharkan. Kenapa pada waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sholat zuhur dan asar masih sir, padahal tidak ada gangguan lagi. Ya kan? Atau kalau kenapa sholat zuhur dan asar sir pada masa Nabi? Ya, sekarang juga masih dilanjutkan. Tidak ada satupun ulama yang membolehkan, mensunnahkan ya sholat zuhur dan asar itu dijaharkan. Hukumnya makruh kalau sholat zuhur asar dijaharkan, walaupun tetap sah. Tidak ada ulama yang berfatwa silakan sholat zuhur dan asar saat ini. Ya, karena tidak ada lagi mengganggu orang Islam, silakan nak dijaharkan pakai mic kuat-kuat sama sholat zuhur, sama sholat Jumat, tidak ada. Ya, jadi alasannya artinya bukan karena menghindari gangguan kafir Quraisy tadi. Karena sekarang tidak akan ada yang mengganggu kita. Nak sholat zuhur asar kuat-kuat suaranya kan, tidak akan ada yang mengganggu. Jadi jawaban yang pasti adalah itu tauqif, ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan cara kita ya sami'na wa ata'na. Diajarkan sholat zuhur asar sir, yo sami'na, kita dengar, kita taat, kita patuh, gawe ke, ya kan? Nah, gitu. Yang kedua tadi tentang apa tadi? Yang kedua itu tentang sujud, apakah tangan dulu atau lutut terlebih dahulu tadi? Ya, itu dua-duanya ada riwayatnya, jadi ada hadisnya semua. Ya, dua-duanya ada hadisnya semua. Yang pertama itu dia nulukkan tangan, baru lutut, baru kening. Ya. Yang kedua, dan ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Jadi semuanya ada hadis ya. Nah, tapi Imam Syafi'i riwayat yang sampai kepada beliau dan beliau lebih memilih riwayat ini yang menyebutkan bahwa sujud itu lutut. Sudah lutut, telapak tangan, baru ke kening. Ketika sujud, waktu berangkat kening dulu, telapak tangan, baru lutut. Itu urutannya. Itu khilafiyah. Tapi mazhab Syafi'i memilih lutut dulu, baru telapak tangan, baru kening. Ya. Nah, yang lain itu dipakai oleh mazhab yang lain. Jadi bukan salah, itu perbedaan. Nah, kita kurang senang, kurang setuju. Kadang-kadang ada yang menganggap salah. Yang benar tuh cak ini.
itu tidak bisa membedakan antara khilafiyah dengan bukan khilafiyah. Ya. Jadi ranah khilafiyah kita letakkan pada masalah khilafiyah sehingga kita harus menghargai. Oke? Jadi kalau cara Syafi'i sebagaimana kita selama ini, lutut dulu. Sudah lutut, telapak tangan baru kening. Tapi tidak salah yang mendahulukan telapak tangan baru lutut baru kening. Cuma aku tidak pacak mah itu, apalagi perut bontet pasti tidak pacak cara mah itu, saru. Ya kan? Rasa yang bontet-bontet, gimana yang bontet? Ya, menghajar bontet kan? Saru kalau itu. Lokak koyak itu keluar. Atau lokak terkentut kalau yang tak biasa. Tapi silakan bagi yang meyakini itu. Karena dua-duanya ada hadis. Ya, tapi mohon maaf saya tidak hafal matan hadisnya, isi hadisnya, matanya. Tapi maknanya saya pernah baca. Gitu. Dan di kitab Al-Fiqh Alal Madhahibil Arba' karya Syekh Abdurrahman Al-Jazairi diterangkan perbedaan itu. Ya. Jadi silakan. Nah, tapi Syafi'i, mazhab Syafi'i menggunakan cara ya, mengambil riwayat hadis Nabi yang menyatakan bahwa sujud itu mendahulukan lutut, terus telapak tangan, baru kening. Ya, gitu. Jadi dua riwayat itu benar adanya. Silakan mau pilih yang mana. Tapi kalau cara Syafi'i yang tadi, lutut, telapak tangan, kening terakhir. Nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini aku sering ngelihat makmum setelah imam salam ke kiri, ke kanan dan ke kiri, kemudian dia sujud sahwi. Tidak tahu aku sujud sahwi apa bukan, caknya sujud sahwi makmum itu. Sering kali terjadi seperti itu, makmum satu itu di masjid kami lah. Makmum sujud sahwi. Iya, jadi aku bingung ini. Nah, itu sudah salam. Imam sudah salam kiri. Imam sudah saya salam kiri, sering sekali aku jengok dia tuh sujud itu, sujud dua kali kan. Sujud sahwi itu kan dua kali kan sujudnya. Nah, setelah itu kiri dia salam kiri kanan. Iya. Itu sering sekali terjadi. Aku lihat ya. Iya. Nah, juga pelajaran baru ini ya. Ya, jadi sebagai makmum itu tidak boleh nambah yang tidak dilakukan oleh imam. Ya, jadi kita sebagai makmum ju'ilal imamu liyutamma bihi. Cukup ikuti imam. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita tidak perlu sujud sahwi. Ya. Jadi imam sujud, kita wajib milu. Imam tidak sujud sahwi, tidak usah sujud sendiri. Kecuali kita makmum masbuk. Ya, dan ketika kita nambah di luar kemasbukan kita tadi, misalnya imam sudah salam, kita nambah dewek. Nah, ketika kita nambah rakaat yang kurang tadi ada kesalahan, nah, itu memang kita sujud sahwi karena kita sudah berlepas diri dari imam tadi. Tapi kalau status kita memang dari awal sampai akhir sebagai makmum muwafiq, maka tidak boleh melebihi yang dilakukan oleh imam. Imam tidak sujud sahwi, tidak usah macam-macam. Bahkan imam meninggalkan doa kunut, kita pun tidak usah nak maksudkan diri, tetap baca doa kunut. Kalau imam sudah sujud, ya, dan kita masih memaksakan diri dan baca doa kunut dewek, batal. Kecuali kita muparokoh dulu baru sah. Kalau tidak muparokoh langsung baca kunut dewek, ya kan, imamlah sujud, batal sholat kita. Jadi status makmum itu gampang, ikut saja imam. Selama imam tadi tidak melakukan yang membatalkan sholat, tidak baca kunut, tidak batal, sholat tetap sah karena kunut itu sunnah. Atau imam meninggalkan tahiyat awal, sholat tidak batal, tetap sah. Kalau imam lah sudah berdiri, ikut saja imam, tidak usah ngotot maksud imam nyuruh turun lagi. Batal justru sholat imam dan makmum yang ikut, yang memaksa imam untuk turun lagi tadi. Disitulah kita penting belajar fikih, ya. Jadi tidak nama-nama, tidak ngurang-ngurang dari yang sudah ditentukan. Ya, jadi status makmum itu wajib ikut imam, jangan nambah dewek, jangan ngurangi dewek, gitu ya. Tapi ada lagi? Ustaz, ini ada lagi dari jamaah online dari saudari Tamijari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bertanya, bagaimana jika ada perempuan yang posisi sujudnya itu sama dengan laki-laki? Apakah sholatnya sah? Terima kasih Ustaz.
Iya, sujud itu sah ketika menggunakan 7 anggota sujud. Kening, telapak tangan 2, 3 ada kan? Lutut kiri kanan 5, terus jari-jari kaki yang harus ditekan 7. Nah, ketika dia sujud menggunakan cara itu, maka sujudnya sah. Ya. Nah, bagaimana yang ditanyakan tadi ketika sujudnya tidak seperti yang harusnya perempuan, karena perempuan itu harusnya rapat, ya. Terus tidak renggang sebagaimana laki-laki, sah. Cuma kurang afdol. Ya, untuk perempuan itu afdolnya adalah dirapatkan karena lebih menutup aurat kakinya. Untuk laki-laki tadi 2 pilihan kan, boleh renggang kakinya, boleh rapat. Ya, nah gitu. Untuk laki-laki renggang tangannya tidak merapat ke lambung, tapi untuk perempuan rapat. Untuk laki-laki tidak boleh tangannya itu menyentuh paha, tapi untuk perempuan justru merapat ke paha. Jadi rapat paha dengan tangan dan lambung. Jadi perempuan tuh kayak ngelungkum itu ya, rukuknya itu, sujudnya itu. Beda dengan laki-laki. Nah, perbedaan itu tidak membuat batalnya sujud, tetapi kurang afdol. Yang penting 7 anggota sujud tadi benar pelaksananya. Jadi kening harus terbuka, tidak boleh tertutup peci bagi laki-laki dan tidak boleh tertutup mukena bagi perempuan, ya kan? Terus telapak tangan harus menyentuh tempat sujud, lutut dan jari-jari kaki. Nah, itu yang paling harus dijaga. Nah, tapi sejak sekarang karena sudah paham berarti lebih diperhatikan perbedaan sujud laki-laki dan perempuan. Jadi bagi perempuan rapat, ya, tangan ke lambung kiri kanan dan ke paha. Untuk laki-laki jaga jarak, ya. Jadi agak renggang antara tangan dan lambung dan pahanya. Itu perbedaannya. Nah, tanya lagi tak? Kalau posisi sholat perempuan, tapi dia berjemaah, cuma ada orang 2 kan? Itu sama posisinya seperti laki-laki atau beda? Iya, sama. Cuma kalau laki-laki itu kan kalau satu orang jamaah itu agak dekat, jaraknya itu hanya sekilan antara imam dengan makmum. Ya, jadi posisi imam dengan makmum itu jaraknya cuma sekilan. Jadi nyaris rata. Mundur cuma kira-kira satu jengkal. Kalau makmumnya sama-sama laki. Cuma kalau makmumnya perempuan, dia posisinya sebelah kanan. Kalau satu laki, satu perempuan sebelah kanan dan agak mundur. Ya, agak mundur. Jaraknya lebih kurang 3 hasta. 3 hasta itu ya kira-kira berapa? Tengah 2 meter gitu. 1 sejadah gitu. Ya kalau banyak lebih dari 1 berarti 2, ya jelas di belakang kiri kanan. Tidak, maksud aku nih, dia nih berjemaah sama-sama wanita. Oh, sama-sama perempuan. Kalau sama perempuan pilihannya 2, rata, sama rata, tidak ada beda, baik imam ataupun makmum sama rata. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, maju sedikit 1 jengkal. Maju sedikit sebanyak 1 jengkal. Jadi bukan kayak laki-laki ya. Nah, kalau jamaah laki-laki, misalnya jamaahnya lebih dari 1 kan, itu depan belakang. Ya. Jadi kalau jamaahnya semuanya ibu-ibu, semuanya perempuan, maka imam posisi tengah-tengah. Ya, misalnya ada orang 10. Nah, imam posisi tengah-tengah berarti di urutan yang ke-5 atau ke-6 ya. Dari baris itu di tengah-tengah. Posisi yang pertama ratu sama persis, cuma di tengah-tengah. Yang posisi kedua, imam tadi maju dikit sejengkal, sekilan dari seluruh makmumnya. Jadi bukan di mihrab. Jadi kalau ada jamaah perempuan, imam yang sesama perempuan tadi, misalnya jamaahnya banyak, itu bukan di mihrab. Kayak kita laki-laki kan, imamnya di mihrab ya? Enggak. Dia di sop itulah, maju dikit Ya, itu 2 pilihan. Maju sekilan atau sama rata dengan makmumnya. Nah, kalau seandainya dia berdua? Berdua aja tadi, sekilan juga. Atau rata tetap 2 pilihan. Bang Yadi ada pertanyaan? yang namanya sahabi itu atau ketika salat
apakah sebelum salam? Ya. Sujud sahwi sebelum atau setelah salam? Dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Ya. Jadi sudah baca tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid, takbir, sujud. Ya Allahu akbar. Sujudnya 2 kali. Sujud pertama baca tasbih seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau baca tasbih khusus untuk sujud sahwi, yaitu apa? Subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi tasbihnya 2 pilihan. Bisa sebagaimana tasbih sujud biasa atau tasbih bacaan khusus untuk sujud sahwi, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu. Itu tidak ada yang salah. Kalau dah hafal ya diam baik. Ada yang ngatakan tuh dalam bacaan sujud sahwi itu boleh baca salawat Nabi. Tidak lah. Dalam sihir. Iya. Bacaannya hanya tasbih atau yang tadi subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi 2 pilihan. Boleh tasbih sujud biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Bahkan Imam Nawawi yang paling afdal tasbih biasa. Sujud sahwi tasbih biasa. Nah, 3 kali baca tasbih. Terus takbir lagi, Allahu akbar, duduk antara 2 sujud. Yang dibaca duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Nah, takbir lagi, Allahu akbar, sujud yang kedua. Ya, baca lagi tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana man la yanamu wa la yashu. Baru takbir lagi, Allahu akbar, baru duduk tahiyat akhir. Jadi waktu duduk tahiyat, baca tahiyat tadi, duduknya duduk iftirash, duduk tahiyat awal, belum duduk tahiyat akhir. Nah, setelah 2 kali sujud sahwi baru posisi duduk tahiyat akhir. Setelah duduk tahiyat akhir baru salam. Ya. Ada lagi? Ada lagi lah. Oh. Sama kamu yang tidak tanya, aku tanya. Tanya. Jangan malu lagi. Dia tak orang tanya dia. Malu lagi sesuatu ini kau. Nah, ini soal yang mu'alaf kan. Ini mu'alaf ini setelah dia masuk Islam, otomatis kan pernikahan dia sebelum Islam itu kan bukan cara Islam. Nah, kemudian status anak itu seperti apa kan? Mu'alaf. Ya, karena dia itu kan sebelum masuk Islam, maka status anak tetap sah. Yang jadi masalah itu kalau satu Islam, satu non-Muslim. Ya, jadi kalau dia memang sama-sama non-Muslim, akhirnya nanti masuk Islam, maka insya Allah itu kan kesalahan masa lalu sebelum dia menjadi Muslim, maka itu dianggap 0. Jadi dia kembali ke 0 lagi, kembali ke 0. Jadi kayak gitu ngisi minyak di Pertamina itu ya, itu kembali ke 0. Jadi dia bersih, kayaumi waladadhu ummuhu. Walaupun pernikahan itu terjadi sebelum dia menjadi Muslim dan Muslimah. Jadi status anaknya tetap sah anak dia. Yang jadi masalah kalau yang tadi lah jelas, ya kan, dia Muslim tapi nikah dengan non Muslim, ya, nah itu yang masalah. Merajuk itu lah, tanya lah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tentang sujud sahwi. Aku pernah ikut imam sujud sahwi. Tapi sujud sahwinya itu sebelum dia salam, bukannya sebelum tahiyat. Itu mana? Ya benar lah. Sebelum salam, setelah tahiyat, bukan sebelum tahiyat tidak ada. Iya. Yang tadi saya maksud bukan tahiyat, tapi duduk tahiyatnya itu ada 2 macam. Jadi kalau kita bakal sujud sahwi, duduknya tahiyat awal, bukan duduk tahiyat akhir. Duduknya. Tapi bacaannya tetap bacaan tahiyat akhir. Tapi pas pada fil alamina innaka hamidum majid, sujud sahwi. Ya, paham ya? Jadi duduknya, kalau kita bakal tahiyat, bakal sujud sahwi, maka duduk kita duduk iftirash, paham? Cara duduknya adalah duduk tahiyat awal. Kenapa? Alasannya karena kita masih bakal berangkat untuk sujud lagi. Yang namanya duduk tahiyat akhir itu sudah tidak bergerak lagi.
Makanya ketika kita mau sujud sahwi, duduk kita dua macam. Waktu baca tahiyatnya, duduk tahiyat awal. Ya. Nah, sudah selesai tahiyat akhirnya, fil alamina innaka hamidum majid, kan kita berangkat untuk sujud kan? Sujud. Sudah sujud 2 kali, baru sujud yang kedua, Allahu Akbar. Barulah duduk tahiyat akhir. Paham bedanya ya? Waktu baca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai fil alamin innaka hamidum majid, duduk kita duduk iftirash. Ya, biar jelas. Makanya saya ulang-ulang karena ini kadang-kadang agak bingung. Ya, bingung tuh karena kalimat saya mungkin membingungkan atau bawaan ngantuk tadi kan. Jadi tidak nyambung ya kan. Gitu. Jadi waktu baca tahiyatnya duduk iftirash. Apa duduk iftirash itu? Duduk tahiyat awal. Oke. Sudah, nanti fil alamin innaka hamidum majid, takbir sujud. Sujud sahwinya. Udah selesai sujud sahwi yang kedua, takbir kan, Allahu Akbar. Nah, sudah itu baru duduk tahiyat akhir. Di posisi duduk tahiyat akhir atau duduk tawarruk baru ngucap salam. Jadi salamnya setelah sujud dan setelah baca tahiyat akhir. Ya. Nah, sujudnya 2 kali. Kalau sujud sekali itu sujud syukur atau sujud tilawah. Sujud sahwi 2 kali. Kita mau baca enggak pas sujud sahwi itu? Tadi sudah dijelaskan. Berarti ngantuk ya. Bacaannya 2 pilihan. Bukan dua-duanya dibaca. 2 pilihan. Yang pertama sebagaimana tasbih sujud. Apa tasbih sujud? Subhana rabbiyal a'la. Boleh tetap baca itu. Pilihan pertama. Pilihan kedua, dan ini lebih sesuai dengan situasi dan kondisi, membaca tasbih subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa. Salah satu dari bacaan ini silakan dipakai. Bukan dua-duanya. Pilih siko-siko. Oke, ada lagi? Ini pertanyaan dari jamaah lagi dari Kak Dede Irwansyah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya lagi. Apakah boleh kita pada saat sujud terakhir kita berdoa tambahan selain sudah doa sujud seperti tambahan, ya Allah matikan aku dalam kebaikan, ya Allah biha ya Allah bismil khotimah. Ya. Ya, bukan hanya boleh tapi sunnah. Ya, sunnah kita memperbanyak doa, apalagi misalnya kita makmum, imamnya belum berangkat ya dari sujud, dan kita sudah baca tasbih misalnya 3 kali, maka pilihan kita 2, menambah tasbih atau gitu baca doa yang lain. Boleh, bahkan sunnah ya. Yang dilarang dalam ruku dan sujud itu adalah baca ayat Al-Quran, ngaji misal, lagu belum lagu, minta selagu-lagu, itu yang dilarang. Tapi kalau memperbanyak tasbih, nambah tasbih ya, selama imam belum berangkat kita nambah tasbih, nambah sekali, imam belum berangkat tambah sekali lagi, masih belum berangkat tambah sekali lagi, malah 100 kali jengok-jengok kalau imam tuh ganti nyawa lagi. Ya kan? Jadi pilihan pertama boleh nambah tasbih ya. Pilihan kedua, lah banyak lah 5 kali baca tasbih, imam belum berangkat, boleh diganti dengan doa, silakan ya. Jadi sunnah malah, bukan hanya boleh. Masih? Masih nanya lagi? Mau dengar aja doa Mas. Dia doa sambil sujud, ya Allah mintalah bini lagi. Kalau yang mewakili itu. Allah. Allah.
Nah ini Tat, Hmm. suka gitu. Kita kan galak maca Yasin itu kan bersama-sama Tat. Nah pas kita maca Yasin bersama nih tidak lagi tengok panjang pendek itu deras bayang. Nah kira-kira itu malah sapi dah. Deras bayang tak latih lagi ini yang panjang pendek kan. Iya. Baca Al-Quran itu ada beragam cara. Yang paling abdol itu tartil. Tartil itu warattil Qur'ana tartila. Itu perintah Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau tartil itu berarti sesuai tajwid, panjang pendek. Satu harokat dia dibaca satu, dua dia dibaca dua, ya, gitu. 6 ya baca 6, tidak lebih, tidak kurang. Itu tartil. Jadi sesuai betul dengan aturan dalam ilmu tajwid. Ya. Nah, ada juga cara membaca Al-Quran itu dengan cara yang cepat, seperti Syekh Sudais yang sering diputarin. Maksudnya itu cepat. Nah, kalau cara membacanya cepat itu berarti bukan tartil tapi hadar. Jadi itu kembali kepada cara, ya. Jadi ngaji itu juga ada tempo cepat, ada tempo lambat. Yang penting dia harokatnya itu rata. Kalau dia pelan-pelan kalau dia lambat kali. Akor, ya, gitu. Itu yang paling penting. Jadi ibaratnya kalau nyanyi itu ada tempo cepat, seluruhnya rata. Tempo lambat ya lambat gitu. Nah, jangan dicampur, kadang cepat kadang lambat. Itu yang keliru. Di awal cepat, pas di ujung dilambatkan. Ya, sering kali kan, pas lah ujung ayat baru dilambatkan. Itu ada akor, ya, panjang pendeknya. Itu yang jadi masalah. Kalau memang dicepat dari awal, selama tidak ada huruf yang hilang, sah. Jangan ada huruf yang sembur, melanting ke sana, melanting ke sini, kan? Nah, itu yang jadi masalah. Jelas? Ya, jadi itu namanya hadar. Cara membaca Al-Quran secara hadar. Hadar itu cepat. Asalkan bisa menjaga hurufnya tidak salah, ya. Jadi panjang pendeknya kalau dicepatnya dikurangi. Yang biasanya 2 jadi 1 jadi setengah. Asal akor, ya. Yang setengah jadi setengah kali pokoknya. Yang 2 tadi kan dipendekkan jadi 1. Tapi akor dari awal sampai akhir selesai seperti itu. Bukan kadang cepat kadang lambat. Nah, itu ada akor pembagian. Tapi tentu yang paling abdul adalah secara tartil. Tartil itu ya pelan. Ya, 1 dibaca 1, 2 dibaca 2. Gitu. Paham? Jadi bukan salah. Asal tidak sembur hurufnya. Gitu. Makanya membaca Al-Fatihah itu bisa per ayat. Bisa dibuat 3 kali berhenti. Bisa senapas. Asal tidak ada huruf yang tinggal. Ada 153 huruf Al-Fatihah. Ketika dibaca senapas, asal tidak ada satu huruf pun yang hilang, sah. Ya, senapas. Cuma bakal bersembur, ada yang hilang, nah, maka tidak boleh. Lanjut kita. Masih? Masih ada lagi? Biasanya dekat basi tu dia. Imam ya. Nah, tu dia. Cukup? Jadilah ya. Iya. Capek kan kata. Untuk nak kuliah ni. Masya Allah. Iya, nak kuliah nak bini boleh ya? Oh, belum. Kuliah dulu tadi. Kau kan waktu mangkemis nak bertanya dia dilarang sairi. Nah, malam ini tanya lah. Raja Karobi. Jadi aku pasti tak tanya jadilah jadi. Oke, kita cukupkan dulu cawisan kita malam hari ini. Semoga manfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aduwan illa khazaltah wa la ghaiban illa radattah wa la karban illa kashaftah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la faqiran illa aghnaytah wa la dhallan illa hadaitah wa la bala'an illa dafa'tah wa la musafiran illa wasaltah wa la fardan illa zawwajtah wa la fardan illa zawwajtah wa la fardan illa zawwajtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridwan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.